Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Ya, kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi terkini langsung dari sejumlah titik bencana. Pemirsa, yang pertama sudah ada rekan kami Hafsah Syafira yang akan mengabarkan langsung dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kemudian juga ada Nofri Afandi di Tapaduli Selatan, Sumatera Utara, serta Brilian Syaheran langsung dari Aceh. Kita ke Nofri Afandi terlebih dahulu. Selamat malam Nofri, seperti apa update perkembangan terbaru berkaitan dengan penanganan bencana di sana? Ya, Tiara, harap dan juga pemirsa, tentunya saat ini tim gabungan masih terus melakukan evakuasi untuk mencari korban meninggal dunia yang diduga ini masih banyak yang tertimbun di bawah material banjir bandang berupa lumpur dan gelondongan kayu yang sangat banyak sekali. Tadi tim gabungan juga dibantu dengan anjing pelacak dari Detasmen K9, tim Direktorat Polisi Satwa Korsabara Bahar Kapolri. Ada 4 anjing pelacak tadi yang dikerahkan. Anjing tersebut pun menyisiri lokasi-lokasi yang dicurigai adanya mayat yang tertimbun di dalam tumpukan tanah maupun lumpur yang cukup tebal, dan juga banyaknya gelondongan batang kayu yang tersebar di sejumlah wilayah ataupun titik di sekitar Kecamatan Batang Toru, khususnya di wilayah yang terdampak seperti Aik Nadol, Huta Godang, dan juga Desa Geroga yang cukup parah, di mana hampir 100% rumah-rumah warga di sana hancur, tersapu material banjir bandang. Dan tadi juga anjing tersebut mengeruk dan juga mengendus tanah-tanah dan lumpur untuk adanya harapan bahwa dapat ditemukannya kembali korban meninggal dunia. Sementara kami mendapatkan informasi yang data terakhir kami terima, tadi Kapolres Tapanuli Selatan menyampaikan ada sebanyak 42, mungkin saat ini sudah bertambah ataupun masih fluktuatif, 42 korban meninggal dunia ditemukan dan masih banyak lagi dalam pencarian. Untuk total keseluruhan di Tapanuli Selatan saat ini, kami mendapatkan data dari BPBD Provinsi Sumatera Utara sudah ada sebanyak 79 korban meninggal dunia yang ditemukan di sejumlah titik di Tapanuli Selatan. Sementara untuk jumlah pengungsi saat ini ada sebanyak 5.366 jiwa yang tersebar di sejumlah titik posko pengungsian. Sementara di Kecamatan Batang Toru ini ada 6 posko pengungsian yang tersebar di sejumlah desa maupun titik-titik lainnya. Dan pemirsa, tadi kami juga langsung melihat seperti apa kondisi di Desa Geroga yang cukup parah ini pemirsa, perbatasan antara Tapanuli Selatan dan juga Tapanuli Tengah. Banyak sekali tumpukan gelondongan kayu dan juga material lumpur yang terus dibersihkan oleh tim SAR gabungan ke titik-titik terisolir untuk tentunya memudahkan proses evakuasi maupun distribusi logistik bantuan ke lokasi yang terdapat bencana. Di mana saat ini jalan sudah bisa dilalui, tapi hanya terbatas pada perbatasan Tapanuli Selatan, Desa Geroga, mengingat jalan lintas pada Dimpuan Sibolga ini masih terputus sehingga belum bisa dilalui, hanya bisa dilalui oleh warga pejalan kaki dengan menyeberangi sungai dengan berlandaskan ataupun melewati tumpukan batang pohon kayu yang disusun hingga sampai ke jalur putus berikutnya, itu di Tapanuli Tengah. Nah pemirsa, tadi kami juga melihat langsung ada salah satu masjid, yaitu Masjid Taqwa Desa Geroga di Kecamatan Batang Toru yang masih berdiri kokoh kalau kita lihat dari luar, dan memang banyak sekali sampah-sampah tumpukan batang pohon kayu yang cukup besar di halamannya. Namun ketika saya langsung masuk ke dalam, ternyata di dalam masjid tersebut sudah dipenuhi dengan batang kayu yang cukup banyak dan besar-besar, dan ini cukup luar biasa bagaimana mungkin batang kayu tersebut bisa memenuhi seluruh ruangan masjid dan bahkan menghancurkan bagian ruang imam. Itu yang kita lihat yang masih berdiri kokoh. Sementara rumah-rumah warga ini hampir rata ini sudah tertimbun material lumpur dan hancur diterjang material banjir bandang berupa banyaknya gelondongan batang kayu yang diduga adanya penebangan hutan besar-besaran di wilayah hulu sungai. Nah, sementara kami masih menunggu seperti apa hasil dari jumlah korban meninggal dunia, apakah sudah bertambah, mengingat tadi ada jenazah-jenazah lagi ditemukan oleh tim gabungan di sejumlah titik dengan menggeruk tanah yang cukup sulit begitu ya, cukup tebal, dan juga banyaknya rintangan berupa kayu-kayu yang tersebar di sekitar lokasi terdampak bencana ini. Sementara mungkin itu dulu kami sampaikan, kembali ke Tiara Arab di studio.